Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas I1 akan mempresentasikan mengenai hasil dari proyek kami, yaitu mengulas dari paper Sentiment Analysis on Zomato Customer Review Using Rainforest Classifier. Sebelumnya, perkenalkan, saya member Desa Sabana dengan NIM akhir 007 dan rekan saya Kevin Nathaniel Christian dengan NIM akhir 038. Berangkat dari sebuah permasalahan, yaitu sebuah ulasan yang dimana di era digital ini, sebuah review dalam suatu hal itu menjadi komponen penting dalam mengambil suatu keputusan. Terutama di sini studi kasusnya adalah di industri makanan dan juga minuman. Ada salah satu platform yang bernama Zomato. Nah, di Zomato ini digunakan untuk memahami sentimen pelanggan. Nah, sentimen sendiri merupakan sebuah analisis untuk memengaruhi pelanggan agar mengetahui reputasi dari restoran tersebut, strategi pemasaran, dan juga produknya. Nah, untuk rumusan masalah yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, bagaimana cara menganalisis ulasan pelanggan di Zomato secara akurat. Kemudian yang kedua ada apakah Random Forest Classifier ini efektif untuk analisis sentimen. Yang ketiga adalah bagaimana hasil analisis membantu meningkatkan layanan restoran. Nah, berdasarkan ketiga rumusan masalah ini, tentu kami akan membawa tujuannya di mana untuk mengembangkan model analisis sentimen berbasis Random Forest Classifier. Yang kedua, memberikan wawasan kepada pemilik restoran untuk meningkatkan layanan serta memvisualisasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, untuk dasar teori sendiri, di mana di sini ada tiga yang kami angkat, yang di mana yang pertama ada analisis sentimen sendiri, yang di mana analisis sentimen ini biasa dikenal sebagai penambangan opini atau proses menentukan emosi di balik teks atau pesan untuk memahami sikap, opini, dan emosi yang diekspresikan melalui teks seperti contohnya adalah ulasan tadi. Nah, yang kedua ada Zomato. Zomato ini adalah platform untuk mengulas restoran yang dimana ini beroperasi di 23 negara dan di sini digunakan untuk memberikan wawasan kepada pelanggan untuk mengetahui review dari restoran atau makanan mereka. Selanjutnya adalah Random Forest Classifier sendiri, di mana Random Forest ini adalah suatu metode untuk eh, memprediksi. Jadi kita akan menggunakan kumpulan pohon keputusan untuk prediksinya. Nah, setiap pohon ini akan memeriksa apakah aspek yang berbeda dari fitur ulasan dan melalui mekanisme voting, serta nanti akan menggabungkan output untuk menghasilkan suatu prediksi di akhir. Baik, selanjutnya adalah metode penelitiannya ya, di mana yang pertama adalah kita mengumpulkan data yaitu Zomato Restoran Hyderabad, di mana dataset ini dari Kaggle yang berisi 10.000 ulasan dengan 7.447 reviewer dari 100 restoran unik di Hyderabad. Dengan datanya ini dikumpulkan dari 31 Mei 2016 hingga 25 Mei 2019. Di mana tentu karena Zomato adalah platform untuk menganalisis ulasan, jadi ini datasetnya bertujuan untuk menganalisis sentimen guna mengidentifikasi tren kuliner serta mempersepsikan terhadap hidangan baru dan faktor yang mempengaruhi rating dari restoran tersebut. Nah, untuk kolomnya di sini ada restoran, nama restoran yang diulas, kemudian reviewer, tentu nama pelanggan atau pengulasnya, review berupa teks, kemudian rating, ada skor di mana skala 1 sampai 5, kemudian ada metadata, time, dan juga picture. Baik, selanjutnya adalah implementasi dari import library dan juga import datasetnya. Kami menggunakan beberapa library, di mana ini ada NLTK untuk stop word, untuk word tokenize, dan lain-lain, di mana di sini juga mengimport database datasetnya, yang di mana dataset ini dari Kaggle tadi yang kita ambil yaitu restoran review.csv. Setelah itu, metode penelitian di tahap selanjutnya adalah reprocessing data, yang dimana ini memuat beberapa tahap. Yang pertama ada cleaning, di mana kita eh, data-data seperti yang kurang relevan, seperti adanya URL, simbol, dan juga karakter itu kita cleaning, kita hapus. Selanjutnya ada tokenisasi,
di mana teks ini akan dipecah menjadi unit-unit terkecil seperti kata atau frasa. Setelah itu akan dilakukan penghapusan dengan stop word, yang dimana kata yang umum seperti the, and, dan is itu kita hapus dengan menggunakan LTK tadi. Setelah itu dilakukan proses steaming dan lemmatization. Kita kembalikan lagi kata-kata ke dalam bentuk dasarnya untuk mengurangi variasi, seperti dengan menghilangkan imbuhan sederhana di kata running menjadi run. Untuk lemmatization sendiri, di mana kita akan menghasilkan bentuk dasar seperti better menjadi good. Untuk langkah selanjutnya, di metode penelitian ini, tahap ketiganya adalah random forest classifier sendiri. Yang pertama, itu akan mentransformasikan teks menjadi fitur numerik. Jadi ulasan tadi yang kita ambil dari dataset itu akan diubah menjadi fitur numerik dengan menggunakan TF-IDF dengan memberikan bobot pada kata berdasarkan frekuensinya. Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan fitur di mana ini akan membantu Random Forest untuk menangkap pentingnya kata dalam menentukan sentimen nanti. Nah, selanjutnya adalah pelatihan model dengan metode ensemble, kemudian dilakukan voting dan prediksi. Jadi tadi sebelumnya akan menggunakan pohon keputusan. Setelah itu setiap pohon itu akan memeriksa aspek yang berbeda. Lalu hasil tersebut akan digabungkan melalui voting ini untuk prediksi nantinya. Setelah itu di langkah kelima ini akan memprediksi ulasan baru. Jadi ada ulasan baru yang dianalisis berdasarkan pentingnya kata-kata menggabungkan wawasan dari pohon keputusan. Setelah itu akan dilakukan klasifikasi sentimen, di mana di sini akan diprediksi di dibagi menjadi tiga, yaitu ada positif, negatif, dan juga netral, di mana hasil sentimen ini dihasilkan dari analisis bukti yang terdapat dalam dataset. Setelah itu, di terakhir, ada analisis sentimen otomatis, di mana metode ini akan mendukung analisis sentimen, yang di mana akan membantu bisnis dalam memahami sentimen pelanggan. Oke, untuk implementasinya dari preprocessing data yang tadi telah kami sebutkan di ada stemming, tokenisasi, dan lemmatization, di mana dalam data preprocessing ini pertama kita mendownload analytikanya dulu seperti stop word. Setelah itu dilakukan untuk mengatasi nilai yang kosong pada kolom review, kita akan ganti nilai kosong itu menjadi string kosong. Setelah itu kita memastikan semua nilai di kolom review itu berupa string dan kita proses dengan eh, stop word-nya, terus tokenization-nya, dan juga lemmatization-nya. Setelah itu kita akan mengubah review ini menjadi analisis sentimen, di mana akan memanfaatkan text block yang nantinya akan dibagi, hasilnya akan dibagi menjadi tiga sentimen, yang positif, negatif, atau netral. Jadi ada tiga kategori. Dan di sini nanti akan ditambahkan kolom, yaitu untuk hasilnya, yaitu kolom sentimen. Setelah itu akan transformasikan teks ke dalam fitur numerik dengan memanfaatkan TF-IDF. Dan selanjutnya di terakhir ini ada random forest classification-nya dengan menggunakan split 80-20. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama di sini ada hasil untuk classification report dan confusion matrix. Jadi untuk classification reportnya seperti ini dengan ada nilai negatif, netral, positif dengan akurasi, macro average dan weighted average. Untuk confusion matrixnya seperti ini. Next. Untuk yang pertama visualisasi di sini terdapat bar chart. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa sentimen positif itu yang paling mendominasi di antara kedua sentimen yang lainnya itu negatif dan netral. Netral memiliki jumlah paling sedikit, menunjukkan bahwa data cenderung memiliki kecenderungan emosional yang jelas. Next. Untuk visual yang kedua di sini ada scatter plot. Jadi grafik scatter plot ini menunjukkan distribusi probabilitas sentimen positif berdasarkan indeks ulasan dalam dataset. Jadi sebagian besar data memiliki probabilitas rendah mendekati nol, namun terdapat beberapa data yang memiliki probabilitas tinggi mendekati satu. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa sentimen dari para reviewer itu sangat positif. Next.
Nah, setelah ini kita masuk ke dalam tambahan-tambahan visualisasi yang tidak ada pada paper. Jadi di sini terdapat tambahan visualisasi tentang kata yang paling sering muncul menggunakan word cloud. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata yang paling sering muncul seperti place, good, dan food dan restoran yang paling mendominasi. Jadi mencerminkan fokus utama pelanggan pada kualitas tempat dan makanan. Selain itu ada istilah lain seperti taste, order, dan staff menunjukkan perhatian pelanggan terhadap rasa, pelayanan, dan pengalaman secara keseluruhan. Next. Selanjutnya di sini ada pie chart. Nah, jadi dalam pie chart ini positif tetap paling mendominasi dengan 75%. Jadi menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan puas dengan layanan restoran. Selanjutnya sentimen negatif posisi kedua dengan 19,8 mengindikasikan adanya keluhan atau ketidakpuasan, sementara yang netral hanya 5,2%. Next. Selanjutnya di sini terdapat line chart bulanan tentang analisis sentimennya. Jadi menampilkan tren sentimen bulanan dari data yang telah dikelompokkan berdasarkan sentimen seperti tadi yaitu positif, netral, dan negatif. Grafik menunjukkan jumlah data untuk setiap jenis sentimen pada sumbu Y dan periode bulan pada sumbu X ya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Garis dengan warna gradien biru memiliki berbagai jenis sentimen. Jadi untuk yang paling bawah sendiri netral, untuk yang tengah itu negatif, yang paling atas adalah positif. Namun sentimen negatif dan netral juga memiliki pola kenaikan yang stabil. Next. Jadi kesimpulan dari proyek kami adalah analisis sentimen menggunakan random forest classifier pada ulasan pelanggan Zomato membuktikan bahwa ulasan pengguna dapat dimanfaatkan untuk memahami persepsi terhadap layanan restoran. Hasil analisis menunjukkan dominasi sentimen positif mencerminkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, sementara sentimen negatif dan netral berada di posisi kedua dan ketiga. Random forest juga terbukti efektif dalam mengklasifikasikan ulasan berdasarkan fitur numerik yang diperoleh melalui preprocessing seperti tokenisasi, penghapusan stop words, dan TF-IDF. Selain itu, visualisasi data seperti distribusi sentimen dan scatter plot memberikan wawasan yang jelas dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan strategis oleh pemilik restoran. Next. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan melalui Project WS AVD kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.